Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Levinka. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Dendam si Penganut Aliran Sesat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hani, ayo, sudah jam 6 ini, ayo cepetan. Wage memanggil istrinya yang sedari tadi belum selesai berdandan. Sambil memanaskan motornya, ia berkali-kali memandangi jam di tangan kirinya. Seorang bocah laki-laki terlihat sedang duduk tidak jauh dari Wage, bapaknya. "Hani sopo toh pak? Bapak manggil sopo toh?" "Emakmu," jawab Wage sambil mengelap motor tuanya. "Loh, aku punya emak baru toh pak? Asik dong, kayak Rini temanku yang punya emak dua," jawab Bondan lugu. "Lah, ngawur kamu. Bukan, itu maksud bapak. Hani itu bahasa Inggris, itu panggilan sayang. Belajar yang pinter, makanya kamu di sekolah," ujar Pak Wage sambil melempar lap kanebo ke arah anaknya. Bondan hanya nyengir karena tidak paham maksud bapaknya. "Ngomongin apa sih? Kok ibu denger ada yang nyebut emak baru? Emang siapa yang punya emak baru?" Bu Katmi keluar sambil menenteng tas rajut berisi termos, air panas dan toples berisi gula dan bubuk kopi. "Ini loh bu, ternyata Bondan sekarang punya emak baru loh bu, namanya Hani," jawab Bondan lugu. "Walah, maksud bapakmu itu ya ibumu ini, bukan orang lain," jawab Bu Katmi sambil tertawa kecil melihat kepolosan anaknya yang masih berusia 8 tahun tersebut. Udah, ini sudah mau jam 6, ayo bu, cepetan berangkat. Entar kalau kesiangan buka warungnya, kasihan pak tukang yang mau makan di warung, pasti sudah nungguin semua." Pak Wage menuntun motornya turun dari teras rumahnya. "Salim dulu bu, pak." Bondan mencium tangan ibu dan bapaknya. "Ya udah, ibu sama bapak berangkat dulu ya nak. Ini kan hari Minggu, kamu kalau main sama teman-temanmu jangan jauh-jauh, izin dulu ke Mbak Uti atau Mbak Kakung," pesan ibunya pada anak semata wayangnya. "Siap bu," jawab Bondan sambil memberikan hormat. Pak Wage dan Bu Katmi pun berangkat mengendarai motor tua satu-satunya itu. Sedangkan Bondan berlari masuk ke rumah nenek dan kakeknya yang bersebelahan dengan rumah bapak dan ibunya. Di usia pernikahan yang sudah menginjak 10 tahun, keduanya selalu terlihat rukun dan romantis. Setiap hari mereka selalu bersama saat berangkat ke warung nasinya yang terletak di dekat komplek pergudangan dan pabrik. Pak Wage dan istrinya selalu berangkat di pagi hari dan pulang sehabis asar. Sementara itu beberapa saat setelah Pak Wage dan istrinya hampir sampai ke warungnya, mereka terhenti karena jalan yang mendadak macet. "Loh pak, kok tiba-tiba jalan macet yo pak? Ono apa yo pak?" tanya Bu Katmi melihat lalu lintas padat merayap di depannya. "Gak tahu ya bu, tapi kok, loh bu, itu ada asap ya bu?" Pak Wage menatap lama ke arah kepulan asap yang membumbung tinggi di depan sana. Perasaan Pak Wage mendadak tidak enak. Bagaimana tidak, asap itu muncul dari arah warungnya. Dia tahu tidak ada bangunan lain yang jaraknya berdekatan dengan warung miliknya. "Bu, kayaknya ini dari arah warung kita bu," ujar Pak Wage dengan suara yang bergetar. Pria itu tidak bisa menyembunyikan raut wajah khawatirnya. "Loh pak, masa toh warung kita kebakaran?" Bu Katmi teriak histeris. "Turun bu, biar bapak lihat dulu. Ibu tunggu di sini." Pak Wage memarkirkan motornya sembarangan di pinggir jalan. Dia berlari sekencang-kencangnya, dalam hati ia berharap barang-barangnya masih ada yang bisa diselamatkan. Bu Katmi yang juga panik ikut berlari menyusul suaminya, meninggalkan motor dan barang bawaannya di pinggir jalan. Pak Wage sampai di belokan menuju warungnya. Dia menatap nanar ke arah api yang sedang melalap tempat usahanya. Lututnya melemas, kakinya bergetar. Pak Wage limbung, tubuhnya seolah tidak mampu lagi menopang bobot tubuhnya. Brak, dia jatuh bersimpuh. Hancur sudah image lelaki jantan. Dia menangis menjadi-jadi, bagaikan anak kecil kehilangan mainan kesayangannya. Tiba-tiba sebuah sentuhan pelan membuatnya menoleh. "Pak, habis sudah pak, warung kita.
tempat usaha kita terbakar, ujar Bukatmi lirih. Suaranya bergetar nan parau. Bukatmi bersimpuh, keduanya berpelukan saling menguatkan. Maling, maling! Suara teriakan warga membuat fokus teralihkan. Bukatmi dan Pak Wage menoleh serentak. Seorang warga menghampiri dengan nafas terengah. Pak, sing sabar. Ya Allah, ujiannya sampean berat banget. Sudahlah warung terbakar, motor dibawa maling, ujar lelaki berkulit sawo matang itu. Apa? Teriak Bukatmi dan Pak Wage nyaris bersamaan. Astagfirullah ya Allah, semua yang kupunya, kenapa kau ambil begitu saja? Dengan apa aku bisa menafkahi keluarga aku, Gusti? Salahku apa? Gumam Pak Wage nyaris tidak terdengar. Sabar Pak, Bu. Semoga api cepat padam. Warga juga berusaha kejar malingnya. Sampean tunggu saja semoga malingnya ketangkap, ujar salah satu warga berusaha menenangkan. Para warga berbondong-bondong membantu memadamkan api menggunakan alat seadanya. Namun karena api yang sangat besar, api baru padam saat mobil pemadam datang 15 menit kemudian. Pak Wage dan Bukatmi hanya bisa meratapi saat mereka melihat warung beserta isinya luluh lantak, termasuk kompor, magicom, dan kulkas yang belum lama mereka beli. Penduduk sekitar berusaha menguatkan hati mereka berdua. Bukatmi yang dari tadi menangis meraung-raung kini mulai reda. Ia memeluk suaminya sambil sesegukan. Gimana terus ini Pak? Padahal kita sudah habis banyak loh Pak buat renovasi warung sama beli kulkas loh Pak. Sekarang malah hangus semua loh. Pak Wage mengelap keringat yang membasahi kening istrinya. Sambil menangis ia berusaha menguatkan hati istrinya. Ya sudah Bu, namanya musibah. Ntar kita usaha lagi, kita cari modal lagi. Mungkin kita bisa cari pinjaman. Sudah Ibu tenang saja, semua apa kata Bapak, ucap Pak Wage berusaha menghibur istrinya. Pak, ini tas Bapak kan? Tadi saya lihat tergeletak di pinggir jalan, jadi saya bawain. Pria bernama Jumadi memberikan tas yang Bukatmi tinggalkan di pinggir jalan. Makasih Mas Madi, ucap Pak Wage lirih. Sama-sama Pak, Bapak yang tabah ya. Semoga setelah ini Bapak bisa segera bangkit lagi, ucap Jumadi sambil memegang pundak Pak Wage. Iya Mas, amin. Makasih Mas Madi. Mari Pak, saya antar Bapak pulang naik mobil saya. Tapi Mas, motor saya. Mata Pak Wage menerawang, memandang jauh ke ujung jalan. Bapak tenang saja, nanti kalau malingnya ketangkap, warga pasti ngabarin Bapak. Bapak berdoa saja, semoga malingnya cepat ketangkep. Ya sudah, mari Pak, saya antar. Jumadi merangkul bahu Pak Wage dan membawanya menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari lokasi. Sementara itu di saat yang sama di tempat berbeda. Mbok, kenapa toh? Kok ngelamun dari tadi? Itu loh pisang gorengnya dimakan, keburu dingin nanti. Menantumu bikinin buat kamu itu, ujar Mbak Poniman, ayah Pak Wage. Mbok Legi hanya melirik pisang goreng tersebut. Ia menghela nafas panjang. Ia tidak tahu mengapa perasaannya tiba-tiba tidak enak. Biarin nanti saja Pak Aku ini lagi gak nafsu. Firasatku gak enak. Takut terjadi apa-apa, ucap Mbok Legi sambil menyandarkan punggungnya di kursi tua yang terbuat dari kayu yang telah lapuk. Loh Mbok, lihat ada yang datang. Mungkin tamunya Wage Mbok. Mbak Poniman berjalan pelan ke depan teras rumahnya. Sedangkan Mbok Legi langsung menghampiri mobil tersebut. Mbok Legi bingung saat melihat Wage anaknya keluar dari mobil tersebut sambil merangkul istrinya yang terlihat masih menangis sesegukan. Leh, kenapa ini Leh? Istrimu kenapa kok nangis? Motormu kemana? Kok kamu pulang naik mobil? Kamu jatuh tanah? Mbok Legi mencecar dengan beberapa pertanyaan sambil mengecek tubuh putra dan menantunya tersebut, memastikan tidak ada yang terluka. Mbok, habis sudah anakmu ini Mbok. Habis sudah Mbok. Wage bersimpuh di depan ibunya yang sudah renta. Ibunya bingung. Ayahnya yang dari tadi berdiri di teras pergi menghampiri mereka. Kenapa kamu Leh? Coba ceritain ke Mbok sama Bapak, ucap Mbak Poniman serak. Warungku kebakar Pak Semua ludes kebakar. Bahkan motor pun hilang pas kejadian. Habis sudah semua harapanku Pak Mbok. Walah Leh, kok yo gini nasibmu Leh? Pantes saya Mbok dari tadi punya firasat gak enak. Ternyata ini yang terjadi, ucap Mbok Legi sambil merangkul anak dan menantunya itu. Mata Mbak Poniman berkaca-kaca. Ia menepuk-nepuk punggung anaknya tersebut. Ya sudah Leh, relakan saja. Ikhlaskan saja.
Yang terpenting kalian gak kenapa-napa. Terdengar suara ketukan di pintu rumah Pak Wage. Bu, siapa ya itu di depan? Ada yang ngetuk pintu kayaknya. Coba lihat, ujar Pak Wage pada istrinya. Gak mau lah Pak, sudah malam, takut aku Pak, sudah jam 9 loh. Heleh, Pak Wage berdiri merapikan sarungnya, lalu keluar membukakan pintu. Selamat malam Bapak, sapa seorang pria muda berpakaian rapi, bagaikan eksekutif muda. Iya, selamat malam, mau cari siapa ya? Tanya Pak Wage pada pria tersebut. Saya mau ketemu sama pemilik warung yang kebakaran 3 hari yang lalu. Oh iya mas, saya Wage, pemilik warung nasi yang kebakaran itu. Kalau boleh tahu ada maksud apa ya kedatangan mas ini ke sini? Begini Pak, perkenalkan saya David. Saya diutus ke sini oleh atasan saya. Bos saya punya yayasan amal, dan bos saya tersebut sering sekali membantu orang-orang yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah. Jadi, kalau Bapak tidak keberatan, kami mau menawarkan bantuan pada Bapak, ucap pemuda bernama David. Alhamdulillah, terima kasih mas. Iya saya mau, jawab Pak Wage sumringah sambil menjabat erat tangan David. Tapi ada syarat yang harus Bapak penuhi. Kira-kira apa Bapak sanggup dengan syarat-syaratnya? Tanya David pada Pak Wage. Apa syaratnya mas? Insya Allah saya akan usahakan apapun itu, jawab Pak Wage tidak sabar. Bapak harus ikut saya, karena ada yang Bapak harus lakukan untuk bos saya. Apa itu mas? Apa yang harus saya lakukan? Begini, Bapak harus bekerja pada bos saya. Apa Bapak sanggup? Tanya David sambil menatap lekat ke arah Pak Wage. Kalau cuma itu saya sanggup mas. Tapi bukan di sini Pak, melainkan di kota Tanggul. Gimana? Wah jauh juga ya. Tapi jarak bukan masalah. Ada keluarga yang harus saya nafkahi. Saya paham. Kalau begitu Bapak siap-siap sekarang. Kita berangkat malam ini juga. Loh mas, kok mendadak sekali toh? Saya belum ada persiapan sama sekali. Saya perlu berunding sama istri saya. Tapi dianya masih shock. Bisa nggak kasih waktu saya beberapa hari untuk berembuk dan menyiapkan ongkos? Soalnya biaya ke kota Tanggul pasti butuh lumayan banyak mas, ucap Pak Wage gusar karena memikirkan untuk ongkos dan uang untuk keluarga di rumah. Sayangnya saya harus ke kota Tanggul sekarang juga. Kalau Bapak nggak ikut sekarang ya sudah. Tapi tawaran ini nggak datang 2 kali. Masih banyak kok orang susah yang bisa saya tawari bantuan. David merogoh saku dalam jasnya dan meletakkan sejumlah uang tunai di meja. Buat ongkos Bapak nggak perlu bingung. Saya rasa uang 7 juta cukup untuk pegangan Bapak, serta untuk kebutuhan anak dan istri Bapak di rumah. Dan Bapak gak perlu ngeluarin ongkos sepersen pun, karena Bapak berangkat sama saya. Bagaimana? Mata Pak Wage melotot seolah tidak percaya. Apa ini pinjaman? Oh enggak Pak, itu cuma-cuma. Bahkan Bapak gak perlu bingung di sana nanti, karena semua kebutuhan Bapak akan kami tanggung. Bagaimana? Apa Bapak bersedia berangkat malam ini? Baik, saya bersedia berangkat malam ini. Tapi tolong tunggu sebentar, saya mau siap-siap dan mau berpamitan dulu pada keluarga saya. David mengangguk mempersilahkan. Wage berpamitan pada keluarganya. Pak, kok mendadak toh? Bapak yakin sama orang itu? Tanya Bu Katmi ragu. Iya loh, kamu kan gak kenal orang itu sebelumnya. Masa orang gak kenal berani ngasih duit sebanyak itu? Mbok takutnya ada maksud dibalik kebaikannya. Firasat Mbok gak enak ujar Mbok Legi khawatir. Udahlah Mbok, gak usah mikir macam-macam. Lawang anak kita ini mau pergi buat memperbaiki keadaan kok, malah ditakut-takuti. Tenang Mbok, gak akan terjadi apa-apa. Jadi jangan takut. Ya udah Pak, Mbok, Wage berangkat dulu ya. Wage mencium kedua tangan orang tuanya. Ia pun menghampiri istrinya dan mengecup keningnya. Bapak berangkat ya Bu. Kalau besok Bondan sudah bangun, tolong sampaikan kalau Bapak kerja ke kota. Dan ini uang 3 juta buat pegangan kamu sama biaya sekolah Bondan. 2 juta buat Mbok sama Bapak. Sisanya aku pakai buat pegangan di sana. Iya Pak, Bapak hati-hati ya. Jangan lupa buat ngabarin keluarga di sana kalau kamu sudah sampai. Pak Wage berjalan menuruni teras rumah orang tuanya dan menghampiri David yang sudah berdiri di samping mobil SUV mewah berwarna hitam. Pak Wage masuk mobil dan menggendong tas usangnya di depan.
Deru mesin mobil sudah terdengar. Pak Wage melambaikan tangan pada istri dan orang tuanya. Senyuman terukir di bibirnya. Perlahan ia semakin menjauh meninggalkan halaman rumah yang dipenuhi pepohonan dan bunga nan rindang. Bosnya Mas David pasti orang baik sekali ya Mas. Ini kita sekarang mau ke tempat bosnya Mas David ya? Tanya Pak Wage memulai obrolan. Nanti Bapak bisa nilai sendiri. Oh, iya Mas. Pak Wage memeluk tasnya sambil menikmati pemandangan jalan di pedesaan yang asing baginya. Ia sangat menikmati perjalanan tersebut. Baru kali ini Pak Wage duduk di kursi mobil semewah itu. Tidak terasa, Pak Wage pun tertidur lelap. Suara ayam jantan bersaut-sautan menyambut terbitnya matahari. Sinar matahari menyeruak masuk ke dalam kabin mobil. Pak Wage terbangun. Ia mengucek-ngucek matanya sambil memperhatikan suasana di sekeliling yang ditumbuhi pepohonan besar di kanan dan kiri. Mas, apa kita masih jauh Mas? Tanya Pak Wage. Kita sudah sampai, rumah bos 200 meter di depan. Jawab David sambil memacu pelan mobilnya di jalanan kecil berkelok dan berlumpur. Wage terperangah manakala ia sampai di depan satu rumah besar dan mewah. Rumah tersebut memiliki halaman yang sangat luas, seluas 2 kali lapangan bola. Pagar berwarna abu-abu setinggi 2 meter mengelilingi bangunan tersebut dari depan hingga belakang. Seorang kakek-kakek tua berjalan sedikit pincang datang membukakan pintu sambil mempersilahkan masuk. Wage melihat kakek tersebut menatap dalam ke arahnya. Ia tersenyum ramah ke arah kakek tersebut. David mengarahkan mobilnya ke garasi yang diapit oleh 2 rumah mewah tersebut. Garasinya cukup luas, bahkan untuk menampung 6 mobil berukuran sedang. David dan Pak Wage turun dan menutup pintu mobil. David berjalan beberapa langkah di depan Pak Wage. Mereka berdua menjejakkan kaki, melangkah masuk ke ruang tamu rumah tersebut. David mempersilahkan Wage untuk duduk. Dengan hati-hati Wage duduk perlahan di sofa empuk tersebut. Selamat datang Pak, perkenalkan saya Damar. Saya pemilik rumah ini. Seorang pria tinggi kekar berusia sekitar 40 tahunan keluar menyambut kedatangan mereka berdua. Pak Wage berdiri dan menjabat tangan pria tersebut sambil tersenyum. Saya Wage Pak, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Bapak. Saya sudah siap bekerja sama Bapak. Oh, bagus kalau begitu. Saya memang butuh pengganti pegawai saya yang sudah berhenti. Ucap Damar sambil mengisap serutu di tangan kanannya. Mulai kapan saya mulai bekerja Pak? Tanya Pak Wage antusias. Sekarang tugas utama kamu masak, jawab Damar singkat. Pak Wage terdiam. Ia tidak menyangka pekerjaan yang harus ia kerjakan adalah satu hal yang biasanya dilakukan oleh seorang perempuan. Kenapa? Bapak keberatan? Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Oh, enggak kok Pak, saya siap. Lagi pula saya sudah terbiasa masak di warung bersama istri saya. Saya siap Pak. Sekarang kamu ikut saya ke belakang. Damar berjalan keluar melewati kolam renang di sebelah timur rumah tersebut. Wage berjalan mengikuti di belakangnya hingga sampailah mereka pada sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat 2 buah freezer box besar. Damar mengambil satu kantong merah besar berisi daging beku. Di bawahnya kantong tersebut dan ia letakkan di hadapan Wage. Ada beberapa kantong daging di dalam. Kamu harus masak 1 kantong setiap hari. Kamu gak perlu masak-masakan lainnya selain daging. Wage mengangkat sambil menimbang-nimbang kantong merah tersebut. Ini banyak sekali Pak. Ini kalau dimasak semua apa bisa habis? Kamu masak saja. Habis atau enggak itu urusan saya. Lakukan saja tugas kamu. Ucap Damar tegas. Maaf Pak. Iya akan saya kerjakan. Ucap Wage sambil sedikit menunduk. Ya sudah, itu dapur di sebelah sana. Semua bahan-bahannya ada di sana. Ucap Damar sambil menunjuk ruangan besar di sebelah ruang tempat freezer. Semua sudah harus terhidang di meja makan sebelum jam 7 malam ini. Ucap Damar sambil berlalu meninggalkan Wage di dapur. Wage pun langsung bersiap memulai semuanya. Mulai dari membuat bumbu, ia lakukan semua sendiri. Memasak daging belasan kilogram sendiri. Tidak terasa hari pun sudah petang. Pak Wage melirik ke arah jam di dinding yang terpasang di dinding dapur. Sudah jam 6, tapi kok enggak kedengaran suara azan ya? Atau masjid benar-benar jauh dari sini? Seru Pak Wage. Waduh, aku lupa tanya sama Pak Damar. Ruang makannya ada di sebelah mana ya? Gumam Pak Wage sambil celingukan melihat sekeliling.
Namun ia dikagetkan dengan kemunculan 4 orang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun yang duduk berjajar di atas freezer box penyimpanan daging. Astagfirullah. Pak Wage tersentak kaget lalu menghampiri 4 anak kecil berpakaian serba hitam itu. Dek, saya baru di sini. Tadi saya disuruh Pak Damar buat masak ini semua, tapi saya nggak tahu letak mejanya makannya. Kalian tahu nggak ruangannya di mana? Salah satu anak tersebut turun dan berjalan sampai pintu. Dia menoleh lalu melambaikan tangan pada Wage. Pak Wage pun berjalan mengikuti dari belakang. Ia diantar menuju tempat jamuan makan malam. Melewati sebuah lorong yang di dinding kanan dan kirinya dipenuhi lukisan anak kecil. Sesampainya di sana ia kaget. Ia melihat Pak Damar dan David sudah duduk bersama dengan sekitar 20 orang di meja makan. Semuanya menggunakan pakaian berwarna merah. Mereka pun serentak menoleh ke arah Wage dengan tatapan kosong. Mana hidangannya? Kenapa kau kesini dengan tangan kosong? Iya Pak, maaf tadi saya bingung dan gak tahu di mana saya harus meletakkan semua hidangannya. Jadi saya minta antar sama mas ini loh. Pak Wage kaget karena orang yang mengantarnya tiba-tiba tidak ada di sampingnya. Sudah, gak usah banyak beralasan. Cepat bawa semua hidangannya ke sini. Kami semua sudah lapar. Baik Pak. Pak Wage pun bergegas ke dapur namun ia kebingungan saat mendapati semua makanan yang ia masak sudah tidak ada. Loh, kemana semua masakannya? Siapa yang ambil? Padahal tadi ada di sini. Aduh. Wage yang kebingungan dan panik mondar-mandir ke sana kemari mencari hidangan yang raib entah kemana. Ini pasti ulah anak-anak tadi. Mereka ambil semua masakannya. Duh, gimana ini? Tamu-tamu sudah nunggu. Harus bilang apa aku? Pak Damar bisa marah besar. Aduh, harus gimana aku? Pak Wage memegang kepalanya risau. Pak Wage berlari kecil kembali ke arah meja makan, hendak memberitahu kejadian tersebut pada Pak Damar. Namun belum sempat ia keluar dari dapur, ia melihat keempat anak kecil berbaju hitam itu berdiri di depan pintu dapur. Kalian, kemanakan makanan yang aku buat? Kalian kan yang ambil, ayo ngaku. Bentak Pak Wage sedikit berbisik. Mereka berempat hanya mengangguk tanpa mengucap sepatah kata pun. Astaga, kalian anak nakal. Kalian kemanain masakan sebanyak itu, ha? Cepat kasih tahu saya. Mereka tetap diam tidak menjawab sepatah kata pun. Tolonglah, kalian jangan diam saja. Saya di sini ini kerja. Saya bisa dipecat gara-gara kalian. Cepat, kasih tahu saya di mana masakannya. Ucap Pak Wage setengah memohon. Mereka menunjuk ke arah di mana Damar sedang mengadakan pertemuan dengan para tamu undangan. Keempat anak tadi tersenyum kemudian berlari ke arah freezer dan duduk di atasnya. Benar-benar anak nakal. Tapi aku harus urus nanti. Sekarang aku harus urusi tugas aku dulu. Pak Wage berjalan terburu-buru ke tempat ruang pertemuan. Sesampainya di sana ia sedikit mengendap-endap mengintip dari dapur. Namun sesuatu yang janggal terjadi. Pak Wage melihat semua hidangan yang tadi ada di dapur kini sudah tertata rapi di atas meja. Loh, kok bisa? Siapa yang bawa? Kalau anak-anak tadi yang bawa aku pasti lihat. Lorongnya kan cuma satu. Dia pun mundur perlahan dan kembali masuk ke dapur. Loh, kemana anak-anak tadi? Pak Wage keluar ke halaman belakang mencari keberadaan 4 orang anak tadi. Cari siapa, nak? Terdengar suara dari dekat kolam renang. Oh, kakek yang tadi buka gerbang itu kan? Iya betul, nak. Ini kamu keluar nyariin siapa? Tanya kakek tua tersebut. Ini kek, tadi saya lihat ada anak-anak kecil di dapur, ada 4 orang. Tapi tiba-tiba mereka nggak ada, makanya saya cari mereka keluar. Oh ya, kalau boleh tahu nama kakek siapa? Aku Sodikin, sebaiknya kamu masuk. Kamu mencari mereka nggak akan ketemu. Jawab kakek tersebut sambil berlalu pergi. Maksud kakek apa? Kakek tersebut pergi tidak menghiraukan. Pak Wage, Pak Damar berdiri di belakang Pak Wage. Bapak, maaf tadi pas saya mau keluarin hidangan, semua masakannya sudah nggak ada di dapur. Saya cari-cari ternyata sudah ada di meja. Tapi saya bingung kok bisa begitu. Sudah jangan kamu pikirin. Pokoknya besok jangan sampai telat lagi. Kalau sampai telat, saya berani pilih ngorbanin kamu. Jangan Pak, saya minta maaf kalau saya harus ngecewain Bapak di hari pertama saya kerja. Besok sebelum matahari terbenam, semua hidangan daging sudah harus tersedia di meja makan. Ujar Damar mewanti-wanti. Iya Pak. Hujan deras mengguyur membasahi seluruh desa. Pohon tumbang di ujung desa, membuat aliran listrik padam sedari sore hingga malam hari. Suasana gelap dan sunyi menyelimuti.
Bu, aku takut gelap, Bu. Bapak kapan pulangnya ya, Bu? Di sini mati lampu loh, Bu. Aku mau ke Bapak, Bu. Ayo, Bu, susul Bapak. Suruh cepat pulang, aku kangen. Rengek Bondan. Bapakmu lagi kerja nyari duit buat kita. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, pasti Bapak cepat pulang. Aku takut, Bu. Aku mimpi Bapak terus. Aku mimpi Bapak mau dimakan sama monster, Bu. Ayo, Bu, jemput Bapak. Bondan, monster itu nggak ada. Adanya cuma di film-film di TV. Lagian kamu itu cuma mimpi, jangan dipikirin. Kita berdoa saja semoga Bapak cepat sukses dan bisa sering-sering jenguk kita semua di sini. Ujar Bu Katmi sambil memeluk tubuh anak semata wayangnya tersebut. Tak tak tak. Loh kayak ada yang ketuk pintu yo. Siapa ya? Bu Katmi dan Bondan bergegas keluar dan membukakan pintu. Loh, Bapak kok sudah pulang? Loh, belum juga seminggu. Bu Katmi terkejut melihat suaminya sudah berdiri di depan pintu dengan baju putih lusuh dan muka pucat. Bapak, Bondan kangen, aku mau ikut Bapak. Ucap Bondan sambil memeluk bapaknya. Bapak tunggu sini ya, baju Bapak basah tuh, bau juga. Ibu ambilin handuk sama baju ganti dulu ya. Ucap Bu Katmi sambil masuk ke dalam rumah. Wage mengangguk sambil membalas pelukan anaknya. Hidung Bondan mengendus dada bapaknya yang sedikit basah karena hujan. Bapak kok bau amis kayak bau tikus mati? Baju Bapak lama gak ganti ya? Wage mendekat ke arah telinga anaknya sambil berbisik. Aku memang sudah busuk. Cairan kental membasahi tubuh Bondan. Ia mendorong dada bapaknya. Ia pandang wajah bapaknya. Nampak wajah, leher dan lengan bapaknya dipenuhi nanah dan belatung hingga berjatuhan di lantai. Sontak Bondan berteriak sejadi-jadinya. Ah! Katmi terkejut mendengar jeritan anaknya tersebut. Ia berlari hingga ia tersandung dan terjatuh. Kepalanya terbentur ujung meja hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Beruntung lilin yang dipegangnya jatuh dan langsung padam. Pak, iku suarane Bondan loh Pak. Ayo lihat Pak. Mbok Legi dan Mbok Poniman yang mendengar jeritan cucunya berlari tergopoh-gopoh. Gelap Mbok. Tak ambil senter dulu, ucap Mbak Poniman. Ada apa Bude? Kok tadi aku dengar Bondan teriak-teriak? Tanya Lukman keponakan Mbok Legi. Gak tahu di dalam gelap. Bude gak bisa lihat apa-apa. Itu Pak De masih nyari senter. Ayo Bude, ini aku ada senter, ucap Lukman sambil menuntun Mbok Legi. Astagfirullah Ndok, kamu kenapa? Lukman, tolong angkat mbakmu ke teras depan. Iya Bude. Lukman menggendong Katmi dan menidurkannya di depan bambu teras depan. Loh Man, ini mbakmu Katmi kenapa Man? Tanya Mbak Poniman khawatir. Gak tahu Pak De, pas aku sama Bude masuk, Mbak Katmi ada di bawah, kayaknya jatuh terus pingsan, ini dahinya memar. Katmi perlahan membuka matanya, ia meringis memegangi keningnya yang memar akibat benturan. Mbok, mana Mas Wage sama Bondan Mbok? Loh, Wage emangnya sudah pulang? Tanya Mbok Legi. Tadi di sini aku masuk buat ambilin handuk sama baju ganti, tapi tiba-tiba aku dengar Bondan teriak, terus aku lari dan jatuh. Setelah itu aku gak ingat. Mbak Katmi, seorang perempuan muda berlari tanpa alas kaki dengan senter di tangannya. Mbok, siapa itu Mbok yang panggil-panggil namaku? Katmi berusaha berdiri dibantu oleh ibunya. Kayaknya suara Yuni istrimu Man, ucap Mbak Poniman pada Lukman. Yuni menghampiri Katmi dengan nafas tersegal-segal sambil menangis. Bondan Mbak. Bondan kenapa Yun? Bondan kenapa? Di mana dia? Tanya Katmi gusar. Tadi pas aku ke warung habis beli lilin, aku lihat Bondan Mbak. Yuni menerangkan sambil menangis. Iya Bondan kenapa? Ngomong yang jelas Yuni, ucap Katmi sambil menggoyang-goyangkan kedua pundak Yuni. Bondan dibawa terbang sama Mas Wage Mbak, tapi Mas Wagenya serem Mbak, matanya melotot, mukanya banyak belatungnya Mbak. Aku takut, mungkin Mas Wage sudah mati Mbak, terus arwahnya jemput si Bondan, ucap Yuni sesegukan. Gak mungkin, Bondan, Mas Wage. Di lain sisi beberapa hari kemudian. Bapak, tolong Bondan Pak, sakit Pak. Bondan berteriak pilu seolah menahan sakit yang teramat sangat. Bondan. Pak Wage terbangun dari tidurnya. Keringat bercucuran membasahi keningnya.
Sudah 3 hari berturut-turut ia memimpikan hal yang sama, seolah mimpi tersebut sangat nyata. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa aku selalu mimpi hal yang sama? Besok aku harus pulang ke rumah. Aku harus memastikan semua baik-baik saja. Ia melirik ke arah jam di dinding kamarnya, pukul 4:30 pagi. Apa Pak Damar sudah bangun? Kayaknya masih terlalu pagi. Aku tunggu bentar lagi saja. Aku mau pamit pulang sebentar. Pak Wage mendengar suara seperti sesuatu yang diseret. Ia beranjak dari dipan kecil beralaskan sebuah kasur kapuk. Ia berjalan pelan menuju jendela. Ia melihat David menyeret sebuah karung putih besar berlumuran darah. Terlihat sesuatu menyembul mirip tangan manusia. Pikirannya seketika menjadi tidak karuan. Ia merasa ada yang tidak beres dengan tempat itu. Perlahan ia pun membuka pintu kamarnya dengan sangat hati-hati. Posisi kamar Wage berada di samping ruangan tempat di mana tiap malam Damar menjamu tamu-tamunya. Perlahan ia melangkah melewati lorong yang dipenuhi lukisan anak kecil. Ada sekitar belasan lukisan, namun tiba-tiba matanya terfokus pada satu lukisan baru yang ditutup menggunakan kain hitam. Perlahan ia mendekat. Dengan sangat hati-hati ia turunkan lukisan itu. Ia membuka lakban hitam yang melekat di sekeliling lukisan tersebut. Setelah semua lakban terlepas, ia buka kain hitam yang menutupi. Dan alangkah terkejutnya melihat itu, ada lukisan dirinya beserta anak istrinya dengan tulisan di bawahnya. Mati anak, mati bapak. Apa maksud semua ini? Apa arti lukisan ini? Apa jangan-jangan Damar punya maksud jahat? Tangan Wage bergetar. Ia berusaha menutup kembali lukisan tersebut agar tidak diketahui orang lain. Gak sopan membuka bungkusan barang milik orang tanpa seizin pemiliknya, ucap Damar yang sudah berdiri di belakang Wage. Wage menoleh ke arah belakang. Belum sempat dia bertanya, tiba-tiba dak, Damar menghantam muka dan punggung Wage dengan kayu gada. Wage pun seketika langsung tidak sadarkan diri. Sementara itu saat Wage sedang tidak sadarkan diri, di alam bawah sadarnya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Assalamualaikum. Terdengar suara seorang pria memberi salam. Waalaikumsalam. Wage menjawab salam dari orang berjubah putih dan bersorban putih di hadapannya. Orang-orang sesat itu bersekutu dengan setan. Mereka ingin menjadikanmu dan anakmu tumbal, wahai anak muda. Maka mintalah perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha kuat dan maha perkasa. Kuatkan dirimu, lawanlah mereka dengan penuh keyakinan. Ucap pria tersebut kemudian menghilang. Wage tersentak saat tiba-tiba ada yang mengguyurnya. Ia tersadar dari pingsannya. Perlahan ia buka matanya. Ia meringis memegang kepalanya yang terluka akibat benturan benda tumpul. Ia mendapati dirinya dalam keadaan terikat ke sebuah tiang di sudut ruangan yang tidak ia kenali. Ukurannya nyaris sama dengan ukuran ruang kelas. Di dalamnya terdapat sebuah freezer yang dipenuhi bercak darah dan juga terdapat sebuah karung yang mengalirkan darah segar. Pintu ruangan tersebut terbuka. Seseorang masuk dengan tanpa alas kaki. Wage menatap wajah orang itu. Ia kaget karena yang ada di hadapannya adalah sosok yang sangat mirip dengannya. Hanya saja wajahnya dipenuhi nanah dan belatung. Ia menyeringnya mendekat ke arah Wage. Ia jambak rambutnya hingga kepalanya menengadah ke atas. Kenapa? Kamu kaget ya? Kenapa ada orang yang memiliki wajah mirip dengan kamu? Aku bisa dengan mudah merubah wajahku seperti siapapun. Daging yang aku makan, daging yang kau masak itu adalah daging anak kecil yang ada dalam lukisan itu. Biadab. Itu artinya kamu suruh saya masak daging manusia tiap hari. Kamu bunuh anak-anak tidak berdosa untuk kepentinganmu. Di mana hati nurani kamu? Umpat Wage sambil berontak, berupaya melepaskan diri. Oh, saya senang melihat kamu menderita begini. Kamu tahu nggak? Sebenarnya saya yang sudah membakar warung kamu. Saya sudah merencanakan semua ini. Orang itu tertawa. Sebenarnya siapa kamu? Apa salah saya? Saya tidak kenal kamu. Tanya Wage sambil menendang kaleng bekas di depannya. Kamu mau lihat wajah asliku? Pria itu menarik kulit mukanya hingga terkelupas. Ini aku sebagai Damar. Dan ini. Pria itu menarik lagi kulit mukanya perlahan. Kali ini seolah ia merasa sangat kesakitan. Sedikit demi sedikit seluruh kulitnya terkelupas. Mukanya dipenuhi darah yang menetes ke lantai. Ia berjalan membuka karung di dekatnya. Ia mengambil sesuatu di dalamnya. Kamu tahu ini apa?
Ini jantung anak kecil, anak yang masih suci. Dengan ini, aku semakin menyempurnakan kesaktianku. Sekarang, lihat ini." Pria itu memakan jantung tersebut mentah-mentah hingga habis. Setelah memakannya, perlahan luka di wajahnya tertutup sempurna. Ia berjalan mengambil kain untuk membersihkan sisa darah yang memenuhi wajahnya. "Sekarang gimana? Sekarang, kamu tahu kan aku siapa?" tanya pria itu sambil membentangkan kedua tangannya. "Mas Teguh, ini benar kamu, Mas? Sudah 13 tahun kamu menghilang, Mas. Aku pikir kamu sudah mati. Ternyata kamu masih hidup. Tapi kenapa kamu lakukan ini, Mas?" "Aku ini sepupumu, Mas." "Cuy, sepupu? Semenjak kamu menikahi Katmi, aku anggap kamu bukan saudaraku lagi. Seharusnya aku yang menikahi Katmi, bukan kamu." Teguh melempar sebuah vas bunga hampir mengenai Wage. "Tapi Mas, orang tua Katmi yang pertama datang ke bapak sama ibu dan mengajak bapak dan ibu untuk menjodohkan kami." "Apa peduliku? Kamu tahu, aku sudah lama memendam rasa sama istrimu. Aku kerja ke luar negeri mengumpulkan uang untuk aku melamar Katmi. Dan ternyata pas aku pulang, Katmi sudah jadi istri kamu. Sekarang kamu harus menderita. David, bawa dia ke sini." David pun masuk menggendong seorang anak kecil dan diletakkan di atas sebuah kain merah yang dipenuhi dengan mantra-mantra. "Astaga, Bondan, Bondan, bangun Le." "Mas, tolonglah Mas. Kalau kamu dendam sama aku, kamu bunuh saja aku. Jangan libatkan Bondan, Mas. Aku mohon." Wage memohon sambil menangis. "Oh, tentu saja. Aku akan bunuh dan makan daging kamu. Tapi sebelumnya, aku akan jadikan anakmu sebagai tumbal untuk sesembahanku." Teguh menghampiri Bondan yang tidak sadarkan diri itu. Ia duduk di sampingnya sambil merapal mantra. Tidak lama setelahnya beberapa sosok berbaju merah muncul berjajar mengelilingi tubuh Bondan. "Jadi selama ini yang selalu kamu kasih jamuan makan malam itu bukan manusia, Mas. Sesat kamu, Mas." Wage terus mengumpat. Teguh terus merapal mantra. Para makhluk tersebut mulai mendekati tubuh Bondan. Kuku runcingnya bersiap mencabik-cabik Bondan. "Terimalah persembahan dariku, makanlah daging suci ini. Dengan ini, genap sudah darah suci ke-16, sempurna sudah kekuatanku." Teguh merentangkan tangannya dan menengadah ke atas. "Dengarlah Wage, setelah kematianmu ini, aku akan pulang sebagai kamu dan aku akan memiliki Katmi seutuhnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk menghancurkan kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim." Wage menatap tajam ke arah Teguh. Seketika ia seakan mendapat kekuatan entah dari mana sehingga ia mampu memutuskan tali yang membelenggunya. Ia berdiri tegap sambil membaca ayat kursi. Seluruh makhluk berbaju merah itu berteriak, meronta-ronta, kemudian terbakar. Teguh yang tidak terima berusaha menyerang Wage. Dia mengambil sebilah kapak, namun tiba-tiba dar, dar. Sebuah tembakan mengenai dada Teguh sebanyak 3 kali. Kapak itu terjatuh dari tangannya. Teguh terhuyung ke belakang, lalu ambruk. Kenapa bisa David? Aku sudah bukan anak buahmu lagi. Pengaruh sihirmu sudah hilang. Sekarang matilah kau, ucap David. Teguh kejang-kejang dan akhirnya ia tewas dengan mata melotot. Allah sudah mencabut semua ilmu sesatmu, Mas. Selamat tinggal. Wage memberikan salam perpisahan. Ia berdiri menghampiri Bondan, anaknya. Ia dibantu David melepas semua ikatannya. Pak Wage, maafkan saya. Semua di luar kendali saya. Mari, saya antar kalian pulang, ajak David. Wage mengangguk. Mereka pun akhirnya bisa pulang. Dan akhirnya bertemu dengan keluarganya kembali. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.